Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji, bersyukur atas limpahan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Takkan pernah sanggup kita untuk menghitung nikmat tersebut. Maka syukur kepada Allah ini merupakan salah satu cara supaya nikmat itu terus langgeng dalam diri kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya serta kepada para pengikut-pengikutnya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah terlalu banyak. Entah berapa dari berbagai macam bentuk kenikmatan yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita peroleh. Baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat berkumpul dengan keluarga, nikmat berupa rezeki yang tiada henti, dan nikmat-nikmat yang selainnya. Akan tetapi, di sini ada 3 pokok nikmat yang menjadikan seseorang itu hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Wahab bin Munabbih rahimahullah, beliau mengatakan ru'usun ni'ami thalathatun. Pokok-pokok kenikmatan itu ada 3. Kenikmatan itu memang banyak, tapi yang sumber, yang pokok, yang inti ada di 3 nikmat ini. Fa'awwaluha, dan nikmat yang pertama adalah nikmatul Islam, allati la tatimmu nikmatun illa biha. Nikmat Islam ini adalah nikmat yang tidak akan sempurna satu kenikmatan pun kecuali dengan nikmat Islam. Yang kedua, nikmatul afiyah, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, allati la tatibul hayatu illa biha. Yang nikmat ini, maka kehidupan itu tidak akan menjadi baik
tanpa dengan al-afiyah, keselamatan. Dan yang ketiga adalah ni'matul ghina allati la yatimmu al-aisyu illa bihi. Yang ketiga adalah nikmat kecukupan, nikmat cukup. Maka nikmat cukup ini adalah nikmat yang kehidupan itu bisa sempurna jika kita sudah mendapatkan kecukupan. Inilah 3 pokok kenikmatan yang disebutkan oleh para ulama dan dinukil juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Uddatus Sabirin. Nikmat yang pertama adalah nikmat Islam. Maka nikmat apapun tidak akan sempurna kecuali seseorang itu sudah mendapatkan nikmat tersebut. Meskipun kehidupannya tenang, nyaman, penuh dengan berbagai macam yang sudah dia dapatkan, jabatan yang enak, penghasilan yang sudah cukup, kesehatan dan kebaikan yang dia lakukan, mungkin dia orang dermawan, gemar sedekah, tapi jika dia tidak mendapatkan nikmat Islam, maka seluruh nikmat itu pun tidak ada apa-apanya dan sia-sia. Karena amalan itu syaratnya diterima jika seorang itu Islam. Bagaimana dia harus tunduk patuh terhadap aturan Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikmat ini jika tidak dimiliki oleh seseorang, maka sungguh itu akan sia-sia. Nikmat yang sempurna, suatu nikmat apa yang kita punya, jika seseorang itu tidak memiliki Islam, maka itu akan sia-sia. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di hari di mana aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan pula nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Ketahuilah, di sini Allah menyempurnakan nikmatnya berupa Islam. Karena tidak ada agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali nikmat agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Dan barang siapa yang sudah mendapatkan Islam, itu tanda Allah akan membimbing dan memberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 125 126. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Maka barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan hidayah, maka Allah akan membukakan dadanya, akan melampangkan dadanya untuk bisa menerima Islam. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ketika diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak pernah menerima agama Islam. Ini adalah ajaran baru yang mereka tidak mau menerima. Yang ini akan menyelisih apa-apa yang sudah dilakukan oleh nenek-nenek moyang mereka. Tapi jika Allah berkehendak lain, Allah ingin memberikan petunjuk dan hidayah kepada seorang hamba tersebut, Allah akan lapangkan, mudahkan agar seseorang mau memeluk agama Islam. Masya Allah, kita yang sekarang menganut agama Islam ini tentu mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Jika kita hanya sekedar mengaku Islam tanpa melaksanakan konsekuensi dan tuntutannya, maka itu juga menjadi perkara yang sia-sia. Dan semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nikmat yang kedua adalah nikmatul afiyah, nikmat keselamatan. Maka nikmat keselamatan ini adalah allati la tatibul hayat illa biha. Kehidupan seseorang itu tidak bisa baik jika tidak ada keselamatan dalam dirinya. Dia mendapatkan kekayaan, dia mendapatkan jabatan, tapi kalau tidak memiliki rasa aman,
selamat baik dari dunia, agamanya, keluarganya, hartanya, maka mereka juga tidak memiliki kebaikan, kesempurnaan dalam hidupnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau al-afwa, maaf, ampunan, serta keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Memohon Allah juga keselamatan dalam agamanya, di dalam keluarganya, dan juga di dalam hartanya. Makna al-afiyah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana juga dalam Ainul Ma'bud, beliau mengatakan al-afiyah minal alfazil ammatil mutanawilati lidaf'i jami'il makruhat fil badani wal batin fid din wad dunya wal akhirah. Al-afiyah itu adalah lafaz umum yang mencakup untuk menolak segala jenis bentuk hal yang tidak kita sukai, hal yang kita benci, baik untuk badan kita ataupun hati kita, baik untuk agama kita dan dunia akhirat kita. Tentu kita memohon selalu kepada Allah keselamatan, sesuatu atau perlindungan Allah, agar hamba tidak terkena sesuatu musibah, penyakit, mara, bahaya, dan hal-hal yang buruk lainnya. Itu adalah bentuk al-afiyah, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memohon agar kita afiyah fid dini, selamat di dalam agama kita, jadi kita akan selamat dari syubhat-syubhat, pemahaman yang rancu, akidah yang menyimpang. Agama kita agama yang lurus. Kalau kita misalkan memohon al-afiyah fi mali, dalam harta kita memohon supaya melindungi harta kita dari lenyapnya, entah ditipu karena bencana alam, karena kebanjiran, tanah longsor, atau kebakaran, dan juga yang lainnya. Sehingga kita juga memohon keselamatan kepada keluarga kita supaya aman dari fitnah, aman dari malapetaka, aman dari sumber bencana. Dan tentu hati kita, dunia kita, akhirat kita. Ketika kita mohon keselamatan di akhirat kita memohon nanti setelah kita masuk ke dalam liang kubur, ada fitnah kubur di sana, ada jembatan Shiratal Mustaqim, ada yaumu yaqumul hisab, dan kita memohon keselamatan kepada Allah supaya semuanya dimudahkan bagi kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahkan Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita untuk selalu memohon al-afiyah. Sallallahu al-afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah ampunan dan juga keselamatan. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin khairan minal afiyah. Sesungguhnya seseorang itu belum diberikan kebaikan selama dia belum mendapatkan al-afiyah. Sesungguhnya seseorang tidaklah diberikan sesuatu yang lebih baik setelah yakin berupa keselamatan. Maka kita diperintahkan, dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk selalu memohon al-afiyah. Bahkan ketika diceritakan di zamannya Hajjaj bin Yusuf, ketika disuguhkan sebuah makanan hidangan, maka ketika itu dia diperintahkan, wahai fulan, makanlah, minumlah sesuatu yang enak dan lezat ini. Kemudian apa kata laki-laki tersebut?
sesuatu yang nikmat, sesuatu yang lezat. Jika tidak ada al-afiyah, seseorang juga tidak akan bisa merasakan kelezatan. Meskipun kita diberikan rezeki yang banyak menumpuk, dan bahkan apapun yang terlihat nikmat, lezat sudah ada di depan mata, tapi kalau kita tidak memiliki keselamatan, kesehatan, bagaimana mungkin kita bisa untuk menikmati hidangan tersebut? Maka sungguh amat penting al-afiyah. Bermohonlah kita semuanya agar mendapatkan al-afiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmatul ghina. Nikmat ketika seseorang merasa cukup. Karena seseorang akan menjadi sempurna kehidupannya jika ada memiliki rasa kecukupan. Kehidupannya akan menjadi bahagia. Karena laisal ghina bi kasratil arad. Kaya itu bukanlah kaya harta, tetapi kaya adalah kaya jiwa. Dan dia selalu merasa cukup, ridho bima a'tahullah, merasa ridho dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada dirinya. Dia merasa cukup. Kalau hati seseorang merasa cukup, maka dia tidak menjadi orang yang ambisi, ingin meminta atau memohon ataupun menginginkan perkara-perkara yang di luar batas kemampuan dia. Dia tenang dengan kehidupannya, dengan keluarganya, dengan apa yang sudah ada pada diri mereka dan keluarganya, sehingga hilang sifat hasad mereka, dengki mereka ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keuntungan. Dia tetap tenang karena jiwanya sudah kaya. Jika seseorang juga hatinya sudah kaya, maka insya Allah kehidupannya akan menjadi tenang. Itulah 3 pokok kenikmatan yang harusnya kita peroleh satu demi satu, yakni nikmat Islam, nikmat alfiyah, dan juga nikmatul ghina. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.